Ya, mau makan ubi bakar silakan sebelah sini. Wah, ini teknisi kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama XGN Elektromedia. Baiklah, kali ini saya akan berbagi bagaimana cara mengatasi kulkas yang bocor. Ini bocor karena ketusuk oleh pemiliknya. Walaupun dia bocornya selubang jarum gitu ya, tapi tetap freon akan habis. Dan ini mengakibatkan kulkas tidak bisa dingin lagi. Sepertinya setelah kita cek ini di evaporatornya ini memang ada selubang jarum ya, jadi sangat kecil sekali. Nah, itu karena ketusuk ujung apa yang tajam ya. Ini cukup kita nggak perlu kita las ya, cukup menggunakan lem saja. Tapi sebelum itu kita panasi dulu bagian mana yang akan dilem ya. Kita kalau yang kerusakan seperti ini cukup kita menggunakan lem plastik steel ya. Ya, karena untuk kulkas-kulkas yang sebelum-sebelumnya ya, itu lumayan bisa tahan bertahun-tahun juga, asalkan dia jangan kecongkel gitu. Nah, ini kita lagi proses pemanasan serta pengadonan lem ya, lem plastik steel ini karena dia ada yang hitam ada yang putih, maka dia digabung ya. Setelah proses pemanasan evaporator langsung kita lem di posisi mana yang tadi yang sempat bocor ya, dilem. Karena ini evapnya ini ada beberapa jaringan yang bisa dilewati oleh freon, maka yang untuk jaringan yang ini kita buntu saja, tapi dia masih tetap bisa lewat di tempat yang lain. Setelah nanti kering lemnya ya, itu tuh. Setelah nanti sudah kering lemnya baru kita panasi lagi, ataupun kita cari-cari dulu nih kalau memang ada yang udah hampir bocor, baiknya kita lem dulu agar dia menjadi kuat ya. Iya. Nah, proses pemanasan ini juga membantu agar lem juga cepat kering ya. Dan lumayan sih untuk lem plastik steel karena tekanan kulkas ini tidak terlalu tinggi, jadi masih bisa diandalkan gitu. Ya, sembari kita menunggu pengeringan lem, kita bisa mengerjakan yang lain dulu. Pertama kita mengganti filter. Ini mungkin filternya sudah kotor dan sebaiknya memang harus diganti. Apalagi dia kemarin sempat bocor ya, kemungkinan air itu bisa masuk ke dalam. Waduh, ini sangat sempit sekali ini ruangannya. Nah, jarak antara pipa kondensor output dengan filter ini sangat sedikit sekali, jadi hampir tidak ada ruangan untuk kita memotong filter ini, maka kita harus hati-hati ya. Soalnya kalau patah di dalam, waduh, kita repot harus mengganti kondensor lagi. Baik, kita lakukan pemotongan dulu pipa untuk mengganti baik setelah filter ya. Pemotongan pipa output dari kondensor. Aduh, ini pendek sekali ya. Sepertinya kondisi ini harus kita sambung lagi dengan pipa yang lain.
agar memudahkan kita untuk melakukan penggantian filter ya. Dan dalam proses pengelasan itu kita harus menggunakan semacam plat ya, agar satu dia cepat panas dan berikutnya api lasnya tidak menyebar kemana-mana. Dan sebaiknya ketika melakukan pengelasan, kabel-kabel yang berada di lokasi pengelasan seperti kabel untuk relay maupun overload itu dijauhkan dulu atau dicopot dulu, diarahkan ke lokasi yang aman. Juga plastik-plastik yang ada di sekitar situ harus kita lapisi agar proses pengelasannya bisa lebih aman dan baik ya. Iya, ini kita terus melakukan pengelasan atau pelepasan pipa input ya, dan juga pipa balik atau pipa output dari evaporator masuk ke kompresor kembali. Itu kita copot dulu agar untuk memudahkan kita dalam melakukan proses flushing ataupun nanti ketika pengelasan untuk pengisian freon ya. Jadi kita lepas dulu, kita copot dulu pipa-pipa ini untuk memudahkan kita di proses selanjutnya. Baik, untuk yang baru bergabung dengan channel kita, silakan di subscribe dulu dan juga di like ataupun komen, karena dukungan Anda sangatlah kami harapkan untuk berkembangnya channel YouTube kita ini, agar kita dapat terus mengupload ataupun membagikan pada rekan-rekan semua tutorial yang tentunya sangat bermanfaat untuk bagi teknisi pemula yang ingin belajar tentang cara memperbaiki kulkas, freezer box, pendingin, dispenser AC dan sebagainya. Baik ya, setelah proses pencopotan pipa input, kita lakukan pengelasan pada penggantian filter ya, karena ini sangat penting sekali ya. Filter sudah kita laskan, kita kasih, dan kita sudah melakukan proses pada pipa input. Pipa yang keluar dari evaporator masuk ke kompresor kita las kembali. Awas, perhatikan yang dilas ya, harus rapi, harus tertutup semua, harus rapat, jadi jangan sampai ada kebocoran. Itu sangat penting sekali, karena sekecil apapun kebocoran akan sangat berdampak pada hasilnya nanti, karena itu akan membuat kulkas ini tidak akan dingin ya kalau freonnya habis karena kebocoran tersebut. Baik, ini kita setelah melakukan pemasangan filter, pemasangan pipa-pipa kembali, maka kita harus mencoba nyalakan dulu, sambil dinyalakan kompresornya, dan di pipa kapiler yang ada di filter itu dibuka dulu, jangan langsung ditutup. Kita akan melakukan pemakuman bodi ya, jadi tanpa menggunakan mesin vakum,
Cukup kita menyalakan kompresor dengan membiarkan apa Sama pakai itu tadi sudahnya. Sampai apa? Iya, ini kita pasang dulu pipa untuk pipa dari output manifold ya, untuk pengisian freon. Memang freon jangan kita isikan dulu, kita lakukan pemakuman dulu, pemakuman sistem, yaitu dengan cara pemakuman body ya. Jadi cukup menggunakan kompresor saja, dinyalakan, dan di ujung pipa capiller yang terdapat di filter itu dibuka. Jadi proses pemakuman sisa-sisa oksigen yang ada di sistem itu bisa berjalan dengan baik. Memang ini membutuhkan waktu yang cukup lama, makanya kita persingkat saja ya, agar tidak terlalu lama durasinya, agar yang penting kondisi oksigen di dalam sistem sudah habis. Yang masih terbuka tadi, apakah masih ada hembusan oksigen ataupun sisa-sisa freon yang ada di sistem, itu bisa kelihatan dengan menyalakan korek di ujung capiller tadi ya. Sembari kita menyiapkan freon ya, kita terus melakukan proses pemakuman ya. Untuk pemakuman sendiri memang harus sampai bersih, karena itu nanti bisa berpengaruh pada hasil proses pendinginan. Nanti bisa dia tidak maksimal, karena ini sangat menentukan. Iya. Dan juga di manifold ini harus posisi 0 ya, sampai dia ke titik 0, jangan sampai dia masih ada oksigen ataupun sisa udara di dalam sistem. Nah seperti ini nih, ini sepertinya masih ada ya, masih ada sisa. Dan boleh kita mengetes lasan-lasan kita tadi ada kebocoran atau tidak, karena ini sangat penting sekali. Baiklah, kita ini kayaknya nampaknya udah selesai ini pemakuman, tinggal sedikit aja lagi. Untuk yang terakhir, untuk pemakuman kita kasih metil ya, kasih metil sedikit saja agar bisa membakar semua oksigen yang masih tersisa di dalam. Dengan cukup satu garis saja ya, satu garis di botol itu udah cukup itu ya. Jadi kita masukkan pipa capiller yang masih terbuka itu, kita masukkan ke dalam botol metil ini ya, seperti ini. Nah sembari kita menyabut colokan kulkas, jangan dipasang. Nah ini nih satu garis ya, jangan lebih. Ya kita lepas dulu stekernya ya. Ketika dia dicabut maka dia akan secara otomatis mengisap metil yang ada di botol. Perhatikan, dan kita siapkan tang agar jangan terlalu banyak, langsung kita kunci pakai tang pipa capiller tadi, kita kunci ya, untuk menutup udara yang kemungkinan akan bakalan masuk. Baik, setelah itu baru bisa kita colokkan kembali. Oke ya.
Setelah kita kunci, ini bisa kita colokkan kembali ya. Ini tutup lagi. Melanjutkan untuk persiapan pengisian freon. Ya, kompresor dinyalakan kembali. Ya, dipastikan tidak ada udara yang masuk ya. Boleh kita mengelas sambil menyegel pipa kapiler yang di dekat filter agar dia lebih yakin kita kalau itu udara tidak bakalan masuk lagi. Dalam posisi ini tetap freon belum kita isikan ya, tapi kita sudah memasuki tahap untuk pengisian freon. Setelah penyegelan ini nanti, maka manifold udah kita bisa buka untuk mengisi freon. Nah, untuk kulkas ini kita menggunakan freon R134 ya, Ini cepat. Yang dan ini ukurannya tidak banyak juga, ini cuman 150 gram ya. Jadi dengan lebih kurang 15-18 skala PSI. Ya, kita mulai membuka freon ya. Keran freonnya kita buka. Tapi pengisian ini jangan terlalu dibuka langsung besar gitu ya. Jadi dibukanya bertahap agar kompresor lebih awet dan tidak terlalu memaksa. Jadi ngisinya perlahan-lahan bertahap saja, dibuka satu kali sebentar langsung ditutup lagi, dan juga berikutnya. Dan proses pengisian freon ini juga kita harus tetap perhatikan pressure ya, ampere pressure, agar tidak berlebihan, karena dampaknya kalau berlebihan juga kurang baik. Kau tutup pakai plastik, tutup ke yang ini no. Cempol pakai plastik biasa. Plastik biasa, tutup ke sini. Baik, bagi yang belum bergabung dengan channel kita, silakan untuk subscribe dulu, like serta komennya, dan jangan lupa disentuh juga gambar loncengnya ya. Ya, sembari kita tetap melakukan pengisian, kita sudah bisa melihat hasilnya di evap di dalam kulkas. Sudah terasa dingin atau sudah ada proses saljuan ya. Di sisi kiri, sisi kiri dan kanan kulkas sudah terasa panas, dan ini berarti proses pengisian freon kita sudah berjalan dengan baik. Iya, ini sayang kameramennya ini tidak ikut bergerak, ini memperhatikan gerakan teknisi gitu ya, karena tidak bisa melihat apakah hasil di evap itu sudah kelihatan atau belum. Ya, agar memastikan pengisiannya berjalan dengan sesuai yang kita harapkan, maka sebaiknya kita menggunakan tang ampere ya, dan juga kita tetap memperhatikan ini pressure, tekanan pressurnya, jangan sampai dia melewati dari 18 atau 20 PSI paling tinggi ya. Sebenarnya 15 PSI sudah bisa, karena tekanan kompresor ini juga tidak terlalu besar ya.
hanya 1/6. Jadi Kiri kanannya anget. agar proses pendinginannya nanti lebih baik, tidak harus banyak freon gitu ya. Oke, sembari kita menunggu proses pengisian, kita terus harus memperhatikan hasilnya di evaporator ya, apakah sudah ada proses pensaljuan ya. Ya, sepertinya sudah dingin ini, dan sisi kiri dan sisi kanan kulkas ini sudah panas ya. Ini menandakan proses pengisian freonnya sudah berjalan, dan tinggal lagi kita nanti mempersiapkan untuk penguncian atau penyegelan pipa input. Nah, ini sudah mendekati, sudah hampir stabil ya, sudah hampir stabil. Ya, ini mohon maaf jika ada suara yang berisik, karena memang di sekitar kita ini di pinggiran jalan raya ya kios kita ini. Jadi memang seperti inilah suasananya, banyak suara-suara mobil, suara kendaraan-kendaraan lainnya. Dan juga di sini uniknya banyak sekali kalau sore seperti ini, pedagang kaki lima sudah mulai bermunculan ya, sudah mengisi lapak-lapak yang berada di sekitar kita. Nah, seperti ini suasananya ya. Ini ada roti bakar, ada ubi bakar Cilembu ya. Ini suasana di kota Palembang ya, di tengah kota Palembang, tepatnya di dekat pasar KM 5 ya, mana jalannya juga macet tuh iya. Sambil kita melihat hasilnya, ini kamera udah diarahkan oleh kameramen yang harus diperintah dulu, ini baru mengarahkan kameranya.